Kalau bertanding harus sportif, biar menangnya berkualitas. Jumpa lagi di Posesif bersama Bapak Kasat Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Posesif. Kembali lagi bersama Posesif, podcast seru 19 eksklusif. Bersama saya sebagai podcaster kali ini, saya Akila Zahra. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Bapak AKP Zamri Naldi SH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke SMA Negeri 2 Sijunjung. Sekaligus tadi sudah sempat menjadi pembina upacara pada kegiatan upacara bendera kali ini. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih Pak? Baik, untuk kesibukan kami akhir-akhir ini khususnya di bidang lalu lintas, pertama sekali yaitu tentang bagaimana memberikan edukasi terhadap pelajar mulai dari SMP dan SMA termasuk dengan masyarakat. Dengan jalan mungkin menghimbau, mengajak, serta termasuk menjadi pembina upacara di sekolah. Kalau kita boleh tahu, Bapak bertugas di sini udah berapa lama ya Pak? Udah lebih kurang 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan lebih kurang. Suka duka menjadi Satlantas apa sih Pak? Baik, suka duka sebenarnya dapat dikatakan bumbunya di bidang pelaksanaan tugas. Tapi yang pasti kalau di lalu lintas itu mungkin ada istilahnya sama kami, mendahului, menyertai, dan mengakhiri. Mendahului itu dalam arti kata, mungkin teman-teman kami yang lain dari satuan fungsi yang lain masih tidur, sementara kami sudah melaksanakan tugas di lapangan. Dilaksanakan dengan apel pagi, lebih kurang jam 6.30 WIB, dan dilanjutkan pengaturan lalu lintas. Kemudian menyertai itu ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, kabupaten, baik itu di kecamatan dan nagari, sesuai dengan petunjuk dan arah pimpinan. Kemudian mengakhiri dalam arti kata, mungkin orang lain sudah pada pulang semua, kami masih di lapangan mengatur arus lalu lintas sampai betul-betul arus lalu lintas itu kondusif. Baru kami meninggalkan lapangan. Jadi itu ya Pak, kurang lebih suka dukanya. Suka dukanya. Iya. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama kita mau nanya, apa aja sih jenis pelanggaran lalu lintas yang sering kali dilakukan oleh pelajar di Sijunjung khususnya Pak? Siap. Untuk pelanggaran lalu lintas di Sijunjung itu memang sistematika. Tapi yang jelas akhir-akhir ini semenjak kami masuk ke sini, khusus untuk pelajar itu mungkin ya, terutama sekali itu pelanggaran kasat mata. Salah satu pelanggaran kasat mata itu mengendarai kendaraan tanpa menggunakan helm. Toh walaupun ada yang menggunakan helm, itu SNI-nya tidak ada, berarti tidak standar nasional Indonesia. Kemudian pelanggaran-pelanggaran kasat mata lainnya seperti tidak memiliki spion, tidak memakai plat nomor, dan terkhusus lagi juga memakai knalpot brong atau knalpot bising namanya, yang juga membuat resah masyarakat. Itu salah satu pelanggaran kasat mata yang dilakukan oleh terutama anak-anak kami di tingkat SMA yang ada di kabupaten ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, jadi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang terlihat itu seperti helm, tidak menggunakan helm, terus knalpot racing dan segala macam yang sudah disampaikan. Nah, saya harap semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan podcast ini bisa terhindar ya dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kiat Bapak selaku Kasat Lantas Polres Sijunjung dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Sijunjung? Baik. Mungkin sesuai dengan petunjuk, arahan, dan intensi pimpinan kami, baik di tingkat Polres ataupun Direktorat dan Korlantas, mungkin kami mempunyai kiat-kiat terutama sekali dalam menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas terhadap pelajar dulu. Kenapa saya sampaikan begitu? Tingkat pelajar ini sangat dominan dan malah mendominasi
baik itu sebagai pelaku ataupun korban kecelakaan. Kenapa? Karena di wilayah kita rata-rata pelajar-pelajar itu sudah membawa kendaraan. Padahal menurut aturan dan undang-undang itu belum dibenarkan. Teman, karena mungkin situasi rumahnya jauh dari sekolah, kemudian berkilo-kilometer, kemudian sarana dan prasarana angkutan umum ataupun yang disiapkan oleh pemerintahan tidak memadai. Maka dari itu, kami memiliki edukasi. Edukasi itu pertama sekali untuk pelajar, kami mempunyai program mendatangi sekolah-sekolah. Baik itu sebagai pembina upacara, kemudian mendatangi juga nagari-nagari, menyampaikan juga tentang bahaya terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, khusus terhadap anak-anak sekolah, anak-anak kami, edukasi-edukasi tersebut mungkin bisa melalui upacara, tapi juga bisa melalui sosialisasi yang dilakukan di ruangan dengan menampilkan bermacam-macam pelanggaran, rambu-rambu petunjuk, persyaratan-persyaratan, serta larangan-larangan yang dilarang saat berkendaraan. Intinya hanya satu, untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyelamatkan generasi muda, generasi penerus kami, generasi penerus kita semua, agar terhindar dari bahaya kecelakaan yang bisa mengakibatkan baik itu luka ringan dan luka berat, bisa juga mengakibatkan meninggal dunia. Jadi langkah yang diambil salah satunya adalah dengan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah ya Pak? Iya, salah satunya sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap anak sekolah. Nah, untuk Kabupaten Sijunjung, angka kecelakaan lalu lintasnya itu tinggi atau gimana Pak? Baik, untuk kecelakaan lalu lintas, untuk Kabupaten Sijunjung bisa tidak tinggi juga tidak rendah, karena wilayah kita sama-sama kita ketahui adalah wilayah kabupaten yang jauh dari keramaian-keramaian, kemudian jauh dari kepadatan, kemudian dari kenakalan-kenakalan, yang mana pelanggaran dan kecelakaan tersebut bersinkron. Sinkron dalam arti kata, pelanggaran itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, tetapi kecelakaan itu pasti disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Jadi untuk tingkatnya mungkin di tengah-tengah lah. Mungkin yang tertinggi itu kayak Polresta Padang dan lain-lain. Tapi kita berada di posisi tengah-tengah. Nah, bagaimana kita mensiasati supaya posisi kecelakaan yang berada di agak dapat dikatakan level tengah ini bisa menjadi terbawah. Menurun ya Pak? Iya, ada penurunan. Tapi insya Allah terhadap pelajar, akhir-akhir ini mungkin 2-3 bulan ini sejak kami giat-giatnya melakukan himbauan terhadap pelajar-pelajar, baik itu ke sekolah-sekolah ataupun kepada orang tua di nagari, sudah cukup menurun drastis lah seperti itu. Kalau saat sekarang ini kan sedang hangat pembahasan terkait tilang elektronik nih Pak. Itu sistemnya seperti apa ya Pak? Baik, itu namanya elektronik itu Electronic Traffic Law Enforcement kalau tidak salah itu. Dan itu di launching di Polda Sumbar bertempat di Polresta Padang. Kemudian saat itu posisi saya sebelum ke sini mungkin Kapolsek di Pulau Punjung, dan saat peluncingan itu berada di Wakasatlantas Polresta Padang. Jadi saya peluncuran juga dari sana. Jadi yang dinamakan tilang elektronik itu bisa seperti mungkin ditaruh di kendaraan bermotor, ya mobil gitu kan. Di sana itu tilang itu bisa memantau jenis pelanggaran kita seperti umpamanya tidak pakai helm, bonceng 3, nanti akan terpantau di sana, terkirimlah ke aplikasi. Termasuk juga yang di simpang-simpang seperti di Polresta Padang itu mungkin ada 8 titik atau mungkin sudah lebih sekarang, yaitu pelanggaran melawan arus gitu kan, kecepatan tinggi, balapan liar, bisa terpantau dari plat nomor dari kendaraan tersebut, dan nanti aplikasi tadi menilang kita, nanti baru polisi melakukan penilangan sesuai dengan etalase tadi
yang ada nanti di ruangan etle, nanti melalui BRI, nanti polisi mengantarkan surat tilang tersebut ke BRI. BRI lah nanti yang menyampaikan ke rumah si pelanggar tersebut sesuai dengan data yang ada di plat nomor tersebut. Jadi untuk kota kabupaten lain, sementara di Sumatera Barat itu belum ada. Khusus di Sijunjung dapat dikatakan belum ada. Baik mobil apapun etle yang ada di simpang-simpang jalan. Kalau yang seperti CCTV begitu gimana itu? Itu masuk elektronik nggak sih, Pak? Oh betul, CCTV. Mungkin CCTV itu mungkin yang dipasang di toko-toko ya, rumah-rumah dan lain-lain. Tapi yang etle itu dia langsung terhubung dengan sistem. Sistem yang ada, umpamanya kita di Sijunjung ini ada, nanti ada sistemnya, ada ruangan etle-nya. Nanti dia pelanggaran tersebut tertangkap oleh kamera, terhubung ke sistem yang ada di etle. Di sanalah nanti diinput. Jadi kalau yang CCTV di luar tanpa ada koneksi, terkonek dari lapangan tadi atau dari etle tadi, berarti kalau CCTV yang ada di luar itu kan tidak connect dia. Kira-kira menurut Bapak efektif tidak penggunaan tilang elektronik tersebut? Baik. Kalau tilang elektronik tersebut cukup efektif juga untuk menekan terutama sekali terhadap pelanggaran lalu lintas. Tapi dalam arti kata tilang manual untuk sementara walaupun ditiadakan dulu sangat dibutuhkan. Apalagi kayak kita di daerah-daerah ini yang mana mungkin daerah itu tidak ada etle-nya. Baik itu etle mobil gitu kan atau etle-etle yang ada di persimpangan jalan. Jadi otomatis kurang efektif kalau untuk di wilayah. Tapi apapun ceritanya, bagaimana program tersebut bisa berjalan, mungkin seiringnya dengan waktu nanti mungkin Polres-Polres yang ada di jajaran itu kan, beliau nanti mungkin akan melaksanakan terutama sekali etle mobil lah, minimal seperti itu. Kenapa? Kalau di persimpangan kita tidak punya satu pun lampu merah yang ada di Sijunjung ini. Yang diatur oleh lampu merah. Mau di mana ditaruh apanya, etle-nya itu kan. Makanya mungkin kalau daerah-daerah tertentu nanti mungkin etle mobil lah yang akan kita pasang di sana. Nah, kali ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir adalah apa sih langkah-langkah atau inovasi yang nanti akan Bapak lakukan ke depan dalam memajukan atau menekankan angka kematian yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas itu sendiri? Baik. Mungkin seperti inovasi, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sijunjung mungkin sudah punya wacana. Punya program yang sudah terukur dan mulai kami laksanakan. Salah satu contohnya yaitu memberikan himbauan-himbauan. Pertama sekali mungkin ke ojek-ojek pangkalan, kita tidak punya ojek online gitu kan. Iya. Ojek-ojek pangkalan, perusahaan-perusahaan angkutan, seperti itu kan. Nagari-nagari, tapi tidak kalah penting itu adalah mulai dari tingkat sekolah, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi yang ada di wilayah kita. Termasuk mungkin kami jadi pembina upacara juga di kantor-kantor instansi pemerintahan akan memberikan himbauan serupa seperti yang kami sampaikan di sekolah-sekolah, dalam arti kata mari bersama-sama pihak kepolisian, pihak sekolah, pengusaha, instansi pemerintahan memberikan himbauan bagaimana angka kecelakaan lalu lintas bisa berkurang terutama sekali di wilayah kita. Yang kecelakaan tersebut seperti saya sampaikan tadi bisa berakibat fatal, termasuk sekali mungkin bisa merenggut nyawa seperti itu di samping korban harta benda. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab banyak pertanyaan tadi yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Dari sini mungkin mendapatkan pembelajaran bagi teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseru itu podcast kita pada kali ini. Mungkin ada pesan dan kesannya Pak untuk anak-anak muda, khususnya para pelajar. Baik. Mungkin melalui podcast SMA 2 ini, kami berpesan dari Satuan Lalu Lintas Polres Sijunjung, khusus di samping umum terhadap anak-anak kami tingkat pelajar,
Mari sama-sama kita patuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari pertama sekali kecelakaan lalu lintas seperti tadi bisa merugikan kita sendiri baik itu harta benda ataupun nyawa. Kemudian di samping itu kami tetap mengimbau kepada anak-anak kami pelajar yang ada di Kabupaten Sijunjung melalui Poskes SMA 2 ini sama-sama kita galang kebersamaan, kesatuan, kemudian jauhi yang namanya narkoba agar masa depan kita yang kita cita-citakan bisa tercapai dan sukses karena harapan kita ada di tangan kita. Terima kasih. Jadi intinya tidak hanya pihak kepolisian saja yang bertugas untuk mematuhi semua hal ini, semuanya juga harus bersama-sama seluruh aspek masyarakat maupun para pelajar dan pihak guru, seluruhnya kita bekerja sama untuk mematuhi lalu lintas. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa di podcast Seru Semandasi eksklusif selanjutnya. Saya Kila Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.